warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifania Terista, kelas 10 ADP 3, ingin menjelaskan materi tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Baiklah, saya akan mengulangi pembelajaran tentang itu dan saya akan jelaskan. Sistem ekonomi, pakar ekonomi lagi asik 3 masalah pokok ekonomi. 1. Produksi, penghasil barang dan jasa produsen. 2. Distribusi, menyalurkan barang atau jasa dari produsen pada konsumen. 3. Konsumsi, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa baik secara langsung maupun secara bertahap. 2. Pakar ekonomi mesin, 3 masalah pakai ekonomi, yaitu what, apa, barang jasa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi barang atau jasa, for what, untuk siapa barang dan jasa diproduksi, biaya, peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. C. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional adalah sebuah sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berdasar kepada kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produk apa adanya dan masih bergantung kepada alam. Inilah ciri-cirinya. Ciri-cirinya: pertama, belum ada pembagian kerja yang jelas. 2. Menggunakan teknologi sederhana. 3. Hidup tergantung dengan alam. 4. Masih menggunakan barter sebagai sistem pertukaran. Kelebihannya adalah: 1. Persaingan usaha yang tidak sehat sangat minim. 2. Menimbulkan rasa kekeluargaan dan gotong royong masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Tidak ada beban berat yang harus dipikul masyarakat. 4. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Kelemahannya ada beberapa, yaitu: pertama, produktivitas saat rendah menggunakan teknologi sederhana. 2. Mutu dan standar hasil produksi rendah. 3. Masalah masih dengan pola pikiran yang statis. 2. Pengertian sistem ekonomi pasar liberal, yaitu adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu dalam melakukan tindakan ekonomi tanpa campur dengan pemerintah. Inilah ciri-cirinya. 1. Semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. 2. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan. 3. Persaingan yang cenderung tidak sehat dalam masyarakat. 4. Timbul 2 golongan dalam masyarakat, golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Inilah kelebihannya. Kelebihannya adalah: pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi. 3. Munculkan persaingan untuk maju kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. 4. Produksi yang dihasilkan memiliki standar dan mutu yang tinggi karena barang dan standar dengan mutu yang rendah kurang laku dijual. 5. Efisiennya dan efektivitas tinggi karena adanya motif untuk mencari keuntungan. 6. Adanya produksi yang berdasar pada permintaan pasar maupun kebutuhan masyarakat. Inilah kelemahannya. Pertama, adanya praktek persaingan yang tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. 2. Distribusi pendapatan tidak merata. 3. Memiliki sumber daya produksi mengeksploitasi para pekerja sehingga yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. 4. Sering timbul praktek monopoli yang merugikan masyarakat. 5. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian masyarakat karena kesalahan pengelolaan sumber daya oleh individu. 3. Pengertian sistem ekonomi komando, yaitu terpusat atau terpimpin, adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peranan dominan dalam mengendalikan perekonomian negara yang menganut, yaitu Rusia RRC, Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Inilah ciri-cirinya. Pertama, hak milik perorangan tidak diakui sehingga kebebasan di individu dalam berusaha tidak ada. 2. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara. 3. Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Inilah kelebihannya. Yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengadilan. 2. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. 3. Distribusi pendapatan masyarakat merata sehingga kemakmuran masyarakat merata. 4. Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. 5. Perekonomian lebih stabil dan jarang terjadi krisis.
Inilah kelemahannya, yaitu pertama, inisiatif dan kreatif individu tidak berkembang. Dua, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki alat dan sumber daya. Tiga, pemerintah bersifat paternistis, artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Empat, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Inilah pengertian sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang satu sisi pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat dalam berusaha dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, akan tetapi di sini yang lain pemerintah yang mempunyai campur tangan dan kegiatan perekonomian. Baiklah, itulah saya jelaskan tentang pengertian-pengertiannya. Saya akhiri video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.